Penyidik Polda Jawa Barat menemukan dua lokasi baru yang diduga digunakan Taufik Hidayat untuk menyekap dan menganiaya kekasihnya sendiri berinisial YTR. Temuan tersebut diperoleh setelah penyidik menggelar prarekonstruksi sebagai bagian dari pemantapan olah tempat kejadian perkara. Dengan adanya dua lokasi tambahan itu, total TKP menjadi 6 titik. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Barat, Kombes Rumi Untari mengatakan, dua TKP baru tersebut berada di sebuah rumah kos di kawasan Ciwaru. Dari lokasi itu, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti untuk melengkapi proses penyidikan. Namun Rumi belum mengungkap jenis barang bukti yang diamankan. Penyidik memastikan pengembangan kasus saat ini difokuskan pada dua TKP baru. Sebelumnya Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan mengungkap motif pelaku diduga dipicu rasa cemburu yang berlebihan. Selain itu, Taufik juga disebut melampiaskan tekanan akibat pekerjaannya sebagai penagih utang atau debt collector. Sebelum penganiayaan dan penyekapan terjadi, pelaku dan korban diketahui beberapa kali terlibat pertengkaran hingga akhirnya berujung pada aksi kekerasan. Pada kurun waktu Januari 2026 hingga Juni 2026, tersangka dan korban menyewa atau kos di beralamat di Gang Masjid Cijambe, Desa Cimunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten TKP terakhir yang tanggal 10 tadi dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya tersangka, ini termasuk sesuatu yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita kutuk bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal. Di antaranya kami hasil gelar perkara, beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Bunyinya, setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyanderaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan nanti. Yang ketiga pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancamannya 9 tahun. Kami juntokan kembali
digandengkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun. Dan yang terakhir sebagai informasi tambahan, tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan modus operandinya. Tersangka memukul korban dengan tangan kosong, benda keras seperti besi, menggunakan senjata tajam, menggunakan helm, menyudut dengan rokok, menempatkan korban di kamar kos dan tidak dibolehkan keluar, dikunci dari luar, dan ini dilakukan secara berulang-ulang dari bulan Mei 2024 hingga Juni 2026. Dilakukan karena kekesalan, kecemburuan terhadap korban. Selanjutnya mungkin ini sesuatu juga yang menarik. Saya ingin menyampaikan bagaimana ceritanya pencarian korban. Dari tanggal 12 Juni tersebut, ini kami sudah membentuk sebuah tim diketuai oleh Bapak Wakapolda, terdiri dari para direktur. Tentunya yang paling depan adalah Direktur PPA, Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak, Direktur Kriminal Umum. Ini untuk teknis pencarian dan sebagainya, didukung oleh Direktur Kriminal Khusus untuk di bidang teknis-teknis yang melalui kriminal khusus, didukung juga oleh Direktur Cyber karena kami melacak melalui media sosial, tayangan-tayangan lain, dan yang terakhir juga kami tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan Direktur Narkoba, apakah yang bersangkutan ada terkait narkoba atau tidak. Kami menelusuri semuanya seperti tayangan yang terlihat di atas, jadi saya tidak bisa mengerti. Ke Cimahi, ya, pelarian, kemudian ke daerah Tangerang. Ini semua kami telusuri. Transaksi di Cimahi, transaksi di Tangerang, tidur di pompa bensin dan sebagainya. Dan terakhir tanggal 22 pada saat penangkapan itu dini hari, kami menangkap keberadaannya melintas di sebuah jalan Majalaya dan berada di sekitar Anjungan Tunai Mandiri. Kami yakini benar bahwa itu adalah pelaku dan sebagainya, dan kami terus men-searching, mencari semuanya di Majalaya, karena ini semua kami filekan semua pencarian teman-teman tim khusus ini. Dan akhirnya kami mendapat informasi bahwa dia berada di perumahan Gria Pesona. Dan pada pukul 18.30 kami lakukan penangkapan. Dan langsung kami bawa ke Polda Jabar sebagaimana pernah saya memberikan keterangan pers juga pada malam tersebut. Rekan-rekan sekalian, kepolisian daerah Jawa Barat juga telah
melakukan beberapa upaya-upaya penyidikan. Ini tentunya terkait dengan korban, ini menjadi prioritas kami. Kami bermohon kepada pihak rumah sakit untuk segera bisa merecovery. Kami bermohon kepada pemerintah provinsi juga begitu, supaya ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita bisa kembalikan kondisinya pulih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.